Nah, berarti dia melihat kematian mendadak orang lain, sementara beberapa hari kemudian juga kematian yang mendadak itu mendatangi dia. Nah, bagi sebagian orang yang alhamdulillah Allah berikan hidayah kepada mereka, ini menjadi bahan renungan mereka. Oh, ternyata saya pun bisa mati dalam keadaan mendadak. Nah, dari situ kemudian mereka mulai berpikir, kira-kira kalau saya mati sekarang ini, bagaimana dengan dosa-dosa saya? Sementara dosa-dosa saya ini masih sangat banyak. Nah, ini yang gara-gara ini banyak sekali kematian mendadak, itu pertanyaan sudah mulai ada sampai di situ. Nah, mereka bertanya, bagaimana kalau tiba-tiba saya meninggal malam ini? Saya tidur dalam keadaan sehat, tiba-tiba pas bangun subuh saya sudah tidak bangun subuh lagi, tapi sudah meninggal. Nah, apakah yang harus saya lakukan sekarang ini? Nah, ini kemudian yang menjadi yang patut untuk kita perhatikan bersama, bahwa setiap muslim itu wajib untuk bertobat, ya, karena dia tidak tahu kapan dia akan meninggal. Nah, alhamdulillah kalau memang pertanyaan seputar ini muncul gara-gara fenomena kematian mendadak yang banyak sekali hampir di seluruh wilayah negeri ini. Nah, ini sudah satu hal yang bisa disyukuri, bahwa oh ternyata ada pelajaran yang bisa diambil dari proses kematian mendadak ini. Nah, bisa jadi kita yang masih sehat sekarang tiba-tiba meninggal dalam beberapa saat kemudian. Nah, inilah yang kemudian bisa menjadi bahan introspeksi kita. Alhamdulillah banyak yang bertanya tentang hal seperti ini. Nah, insya Allah kita akan bisa dengarkan dulu dari Ustadz Rahmat bagaimana sebenarnya taubat itu. Nah, jadi ini penting untuk kita simak bersama diskusi kita pagi hari ini, ya, supaya untuk taubat itu kita sudah memiliki ilmunya. Nah, baik, kita serahkan sama Ustadz Rahmat untuk berbicara tentang taubat itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Pertama begini, kita ambil hukum asal tentang manusia itu adalah selalu berbuat dosa, selalu berbuat salah. Dan karena itu kaidah mengatakan al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu adalah sarangnya salah dan lupa, ya. Belum lagi Nabi SAW mengatakan kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Nah, di sini pakai kullu, ya. Setiap. Ya, kecuali yang maksum Rasulullah SAW. Kullu bani Adam, setiap manusia itu pasti berpotensi melakukan kesalahan. Ya, saya katakan berpotensi, ya, karena tidak serta-merta. Ya, walaupun dia tidak menginginkan melakukan kesalahan, tapi namanya manusia pasti tetap akan jatuh pada kesalahan, ya. Jadi khatta'un wa khairul khatta'in, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah, sebaik-baik orang yang bermaksiat, katakanlah at-tawwabun adalah orang yang segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. At-tawwabun, ya, at-taibun, tawwab. Kenapa yang menarik di sini kenapa disebut tawwabun? Innallaha yuhibbut tawwabin. Ya, dalam redaksi lain, ya, Allah menggunakan diksi at-taibun. At-taibun, kan? Kenapa tawwab? Ini kan sighatul mubalaghah. Sighat yang menunjukkan sesuatu yang terus berulang. Artinya manusia itu setelah dia bertaubat berpotensi lagi melakukan kesalahan yang sama, berpotensi melakukan dosa yang sama, lalu dia bertaubat lagi, lalu dia melakukan lagi, sehingga keberlangsungan dan keterulangan taubatnya itu sehingga dia disebut dengan tawwab, gitu ya, tawwab. Sama dengan Allah mengatakan dirinya sebagai Ghaffar dan juga Ghafir, Ghafirudz dzanb, ya, wa qabilut taubah. Ghafir itu adalah fa'il, ya, fa'il, ya, ismun fa'il dari kata ghafara yaghfiru, ya, ghafir lidzanb. Tapi karena manusia itu selalu bermohon ampun kepada Allah setelah melakukan kesalahan yang sama, bertaubat lagi, maka Allah kemudian menyatakan dirinya sebagai Ghaffar.
Nah, selalu menerima taubat. Berbeda dengan manusia, mungkin sekali dua kali minta maaf ya dimaafkan. Tapi yang ketiga kali dan seterusnya, bahkan ada yang cuma satu kali melakukan kesalahan langsung dia cap itu. Dia bilang, saya ini orangnya baik. Ini tidak boleh ditiru ya. Saya ini orangnya baik. Ya, berbuat baik kepada setiap manusia, kepada setiap orang. Tapi kapan orang itu melakukan kesalahan kepada saya tidak akan pernah percaya lagi kepadanya. Ini kan prinsip yang salah. Allah saja Tuhan yang Maha Kuasa selalu menerima maaf, menerima taubat daripada hambanya. Bagaimana kita sesama manusia? Ya. Jadi yang menarik ini, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Akan tetapi taubat ini memiliki syarat-syarat yang harus kita ketahui. Supaya taubat kita diterima, maka penuhi 3 syarat. Kalau dia berhubungan dengan dosa kepada Allah, yang hubungannya hanya hak-hak Allah saja. Tambah satu lagi syarat, yang keempat, jika dosa itu berhubungan dengan hak orang lain. Hakul adami. Ya, hakul adami. Kemudian hukukullah, cukup yang 3 itu. Yang pertama adalah an-nadam. An-nadam alal fi'lil madhi. Menyesali atas perbuatan dosa yang pernah dia lakukan. Ya, katakanlah dia makan riba selama 50 tahun. Setelah itu dia tahu hukum riba ini tidak boleh. Dia mendengarkan ayat misalnya wala ta'kulur riba ad'afa mudha'afa, atau alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas, dan seterusnya, ayat-ayat tentang riba. Lalu dia bertaubat, maka dia menyesali dulu, an-nadam. Kemudian yang kedua al-iqla', ya, al-iqla' bidzamb. Dia berhenti. Ya, dia berhenti daripada dosa tersebut, ya. Kemudian yang ketiga adalah dia kerjakan perbuatan yang sebaliknya. 3 itu prinsipnya. 3 itu prinsipnya. Misalnya dia minum khamar. Atau meninggalkan, bertaubat dari dosa meninggalkan sholat. Ya, berarti dia menyesali selama ini tidak sholat, meninggalkan kewajibannya untuk sholat. Kemudian yang kedua, dia berhenti daripada perbuatan dosa itu, tidak melakukan sholat. Kemudian yang ketiga, dia melakukan sholat. Ini kalau dia berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau berhubungan dengan hukukul adami, hak-hak manusia yang pernah kita rampas, kita ambil, kita cederai, maka taubatnya tidak cukup dengan 3 syarat itu. Harus ditambah 1 syarat lagi, yakni irja'u hukukil adami, mengembalikan hak-hak orang yang pernah diambil. Berarti kalau dia koruptor, ya mengembalikan hasil uang rakyatnya, hasil korupsinya. Kalau dia mencuri, kembalikan hasil curiannya. Yang repot, Zina. Kalau zina tidak. Tidak. Kalau zina itu dia justru tidak boleh diumbar, tidak boleh di. Yang menarik, yang repot adalah bertaubat dari dosa pernah memanipulasi suara caleg yang lain. Coba bayangkan, misalnya dia 10 tahun, 2 periode dia hasil curang terus. Bayangkan kan, setiap gaji yang dia makan tiap bulan itu kan mengalir ke dalam darahnya, itu yang haram. Diperhatikan ini ya. Kemudian ada hak orang lain yang 10 tahun itu dia cederai. Kasihan, bukan dia yang harusnya orang lain duduk, dia yang duduk karena dia hasil manipulasi. Maka dia harus mengakui kepada orang yang pernah dia curangi suaranya, minta maaf dan mengembalikan apa yang menjadi hak orang itu. Kan repot. Iya, betul. Ya. Kemudian bertaubat dari dosa pernah mengfitnah kehormatan orang lain. Dia harus mengklarifikasi di mana, kapan, kepada siapa dia mengfitnah itu, dan meluruskan nama orang yang pernah dia fitnah itu. Ya, apalagi dari hasil fitnahnya itu kemudian seseorang turun jabatan, dipecat, atau rumah tangganya berantakan. Usahanya bangkrut. Iya, usahanya bangkrut. Coba bayangkan itu. Makanya kalau mau berbuat dosa, pastikan tidak ada hak dengan orang lain. Itu dulu. Kita sudah ada modal itu. Mau berbuat dosa, fikir-fikir dulu, ini ada hubungannya dengan hak orang lain atau tidak. Ya, subhanallah, kalau cuma hak Allah itu luar biasa. Allah itu luar biasa, Masya Allah. Allah Maha Pemaaf. Cukup menangis saja, menyesali, berjanji untuk tidak melakukan lagi.
Tapi kalau berhubungan dengan hak orang lain, Allah menghargai hak orang lain itu. Ya, harus kamu kembalikan baru saya terima taubatnya. Kalau tidak ya dia jadi muflis nanti. Dia menjadi orang yang bangkrut di hari kiamat. Sebab dia sudah bertaubat, misalnya dia sudah sholat, dia puasa, dia zakat, dia sudah menjaga lisan, semua ibadah dan kewajiban itu dia laksanakan, dan dia tinggalkan semua perbuatan yang haram. Tapi dia belum mengembalikan hak orang lain itu. Maka di hari kiamat nanti tetap akan Allah adili. Ya, Allah minta dikembalikan hak orang itu di hari kiamat. Kan repot. Kalau mengembalikan di dunia masih bisa dicari alamatnya, masih bisa dinegosiasi, walaupun nanti konsekuensinya ya kamu nanti dimarahi, kan gitu. Kamu nanti dipermalukan. Tapi lebih baik malu di dunia daripada nanti di akhirat. Duitnya masih bisa dicari. Duitnya masih bisa dicari. Kalau di sana bayarnya bukan dirham, ya bukan dinar, tapi dibayar pakai amal soleh. Nah, semua amal soleh yang dari sholat, puasa dan seterusnya ini, sedekah ini, nanti dia pakai untuk membayar orang yang pernah dia ambil haknya, pernah dia cederai kehormatannya, ya kan? Laqad syatama hada, dia datang dengan pahala puasa, sholat, tapi dia pernah memfitnahin, dia pernah mencela si fulan, dia pernah memfitnah si fulan, mengambil hak si fulan, ya. Maka kemudian Allah perintahkan supaya balance, kamu transfer pahala orang yang pernah haknya kamu cederai. Iya, yang pernah kamu ambil haknya, pahala kamu akan ditransfer ke dia. Sampai kemudian tidak ada lagi yang tersisa. Caranya bagaimana ini? Habis bayar utang ini, amal solehnya. Akhirnya supaya balance, dosa-dosa orang itu ditransfer ke dia, sehingga dia menjadi orang yang muflis. Sampai kata Nabi itu menggunakan diksi apa? Muflis. Atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Ya, ada yang menjawab, al-muflisu fina man la dirham lahu. Orang yang muflis di antara kami orang yang tidak punya harta, yang bangkrut, gulung tikar usahanya. Nabi bilang tidak. Orang muflis yang sesungguhnya itu adalah yang datang di hari kiamat membawa pahala sholatnya, puasanya, pahala amal ibadah yang lain, kesolehan yang lain, tapi waqad syatama hada, ya. Dia pernah mencela si ini, dia pernah memfitnah si wa daraba hada, dia pernah memukul si fulan. Intinya menyakiti orang lain yang berhubungan dengan hak-hak orang lain. Nah, ini rukun yang harus atau syarat-syarat yang harus difahami ketika mau bertaubat. Begitu. Kalau taubat dari syirik ya cukup menyesali saja, berjanji tidak melakukan kesyirikan lagi, selesai. Tapi kalau berhubungan dengan hak orang lain, Masya Allah, berat sekali, harus dikembalikan. Kemudian fenomena taubat sekarang ini memang berarti implikasi daripada pandemi yang kemudian memakan korban banyak, ya. Setiap hari kita melihat ada orang yang meninggal, mendengarkan kabar innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Setiap kali buka WhatsApp, Facebook, kemudian yang terbaca adalah kabar duka innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dan fenomena mati mendadak, dan ini adalah salah satu sifat mati. Ini membuat orang tergerak hatinya. Dia tergerak hatinya untuk berpikir, kemudian taubat itu sudah luar biasa. Itu sudah nilai plus untuk dia. Berarti ada kemajuan yang selama ini melihat kematian menjadi sesuatu yang biasa, ya. Lalu dia sekarang mulai berpikir bahwa saya juga nanti mati, dan bagaimana kalau saya mati masih membawa dosa. Lalu dia ada keinginan untuk bertaubat. Itu kemajuan itu. Poin besar itu. Tinggal realisasikan taubat itu. Olehnya penting untuk kita sampaikan ini syarat-syarat taubat itu, ya. Berarti kalau ada orang yang ingin bertaubat dengan melihat kematian orang lain, saya katakan fungsi mati itu sekarang sudah mulai hidup lagi. Fungsi mati itu apa? Tadzkir, kan? Mengingatkan orang lain. Dan karena itu kata Nabi, udhkuru min dzikri aktsiru min dzikri hadhimil ladzat. Perbanyaklah mengingat sesuatu yang dapat memutus kelezatan dunia. Dan tidak ada satu hal pun yang dapat memutus kelezatan dunia selain daripada kematian. Tidak ada kecuali kematian. Lagi enak-enak, sakit pun masih bisa menikmati. Sakit pun masih bisa, ada nikmat-nikmat lain, kan? Tapi semua kenikmatan itu putus dengan kematian. Lagi enak-enaknya duduk di kursi gubernur, kursi presiden, tiba-tiba mati. Itu ya, lagi enak-enaknya menikmati hasil kekayaan keluarga dan sebagainya, tiba-tiba mati. Mbah Surip.
Iya, Mbak Surip, iya. Kan lagi booming dengan lagu-lagunya kan, yang bangun lagi tidur lagi. Akhirnya tidur tidak bangun-bangun. Masya Allah, akhirnya tidur tidak bangun-bangun ya. Jadi kadang-kadang penyanyi-penyanyi itu kematiannya hampir sama dengan apa yang dia ciptakan. Kejadian-kejadiannya itu. Seperti yang waktu itu sedang konser dan terkena tsunami. Yang kini sendiri di sini. Iya kan? Itu kan yang kemudian viral setelah dia mati. Iya, betul. Itu yang paling penting. Kemarin saya takziah di kematian di Limboto ya. Orang yang meninggal yang saya takziahi keluarganya ini adalah meninggal di kebun. Ya, meninggal di kebun. Kebiasaan ya. Orang petani. Allah Ta'ala alam. Cuma yang jelas begini, seakan dia punya firasat bahwa dia akan meninggal di hari itu. Dan saya yakin betul dia tidak menduga bahwa dia akan mati di hari itu. Jadi dia bawa orang tuanya, saudara-saudaranya, anak-anaknya, istrinya datang di kebun yang ada di bagian Paguyaman sana. Luas tanahnya. Dia tunjukkan ini batas tanah saya, ini tanah saya, ini batasnya. Setelah menunjukkan batas-batas tanah, dia istirahat di saung, di Bantayo. Tiba-tiba dia semacam palau begitu ya, jatuh. Tidak juga pingsan, cuma drop. Ya, dari situlah dia meninggal. Jadi dia meninggal seketika, Masya Allah. Tidak sampai 10 menit katanya. Dari palau itu dia 10 menit kemudian dia meninggal. Dari drop itu ya. Dari drop itu. Luar biasa. Siapa menduga bahwa langkah kakinya di hari itu adalah langkah terakhir dari rumahnya. Dan dia sendiri tidak pernah menduga bahwa dia di hari itu tidak akan kembali ke rumah lagi. Iya. Dia tidak akan pernah kembali lagi. Ini bisa jadi renungan yang dalam ya. Betul. Jangan sampai ada pergi ke kantor pagi hari ini, ternyata tidak kembali lagi ke rumah. Betul. Dan banyak sekali kejadian begitu. Orang meninggal di jalan. Siapa menduga bahwa itu adalah langkah kaki terakhir dia di rumahnya yang bertahun-tahun dia bangun, yang dia perbaiki, ya, dia megahkan bangunannya dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ketika seseorang meninggal, kata Nabi kan ada 3 yang akan ikut ke kubur kan? Harta, keluarga, dan amal. Nah, amal ini yang harus kita pastikan ada. Kalau harta kita tidak dapat di dunia pun, insya Allah Allah kasih di akhirat. Ada surga yang lebih bagus dari. Betul. Keluarga tidak sempat punya istri, tidak sempat punya anak, punya istri tapi tidak punya anak. Ada bidadari. Ada nanti di sana Allah kasih keluarga. Wa yatufuna alaihim wildanum mukhalladun. Di sana nanti mereka akan dihiasi dengan anak-anak. Anak-anak itu kan perhiasan. Tidak dapat di dunia, Allah mau kasih di akhirat. Tapi kalau amal, ente tidak beramal di dunia, selesai ente. Keluarga tidak dapat, kalaupun dapat ditinggal. Harta tidak dapat, kalaupun dapat tidak dibawa mati, ditinggal. Dinikmati tapi tidak kekal. Tapi kalau amal, Masya Allah, yang harusnya membuat dia bahagia kekal sekekal-kekalnya, ya, dia tidak nikmati itu semua. Dan ternyata kebanyakan amal ini terlalaikan gara-gara 2 yang disebutkan oleh Nabi ini, harta dan keluarga. Dan berapa banyak orang yang kemudian meninggalkan amal, tidak mau sholat gara-gara apa? Ingin memanjakan keluarganya. Ya, berapa banyak orang yang meninggalkan amal karena ingin memanjakan keluarganya. Cari siang malam ya, mencari duit untuk membahagiakan istri dan anak-anak. Ternyata memakan hal-hal yang haram. Iya, sampai menghalalkan yang haram. Masya Allah. Ternyata setelah dia meninggal, amal yang terlalaikan gara-gara keluarga dan harta kosong. Dan yang dia dapat dari harta dan keluarga tinggal. Ya, dia ditinggal semuanya. Istrinya menikah lagi. Uang yang selama dia cari dipakai nikah lagi. Iya kan? Istri juga begitu. Uang yang selama ini dia tabung, setelah dia menikah, ya kan setengah dari harta kalau tidak punya anak, 1/4 kalau punya anak. Itu dipakai menikah lagi pastinya untuk suaminya. Jadi Masya Allah, ini renungan untuk kita semua. Nah, itu syarat-syarat taubat yang penting untuk kita jelaskan, sehingga orang tercerahkan. Dia bingung, Ustadz, saya ini mau taubat, mulai dari mana? Sudah, mulai saja. Kalau boleh mandi taubat, setelah itu sholat taubat. Mandi taubat, mandi biasa. Cuma niatkan saya, Allah saya mau mandi taubat. Setelah itu sholat taubat 2 rakaat. Tidak baca apa-apa setelah Al-Fatihah, sah sholatnya. Kemudian dari setelah sholat itu kemudian mulai
apa? Yang tadi itu. Menyesali, kalau boleh menangis di hadapan Allah, sesali, kemudian setelah itu berjanji tidak akan mengulangi lagi. Yang ketiga melakukan kebalikannya. Ya. Apa misalnya dia bertaubat dari meninggalkan sholat, berarti kerjakan sholat. Jangan sudah bertaubat dari meninggalkan sholat, setelah itu tidak sholat lagi. Itu maksudnya. Dan keempat, kalau berhubungan dengan hak orang lain, kembalikan hak orang lain yang pernah kita rampas. Akhirnya ada yang bilang, Ustaz, saya insya Allah malam ini mau bertobat, baru besok mau pergi di pasar. Apa hubungan pasar dengan taubat? Dia bilang, saya mau beli ayam kampung 100 ekor Pak Ustaz. Mau bikin apa ayam kampung ini 100 ekor? Dia bilang, saya kas pulang akan ayam kampung yang selama ini saya pancur. Ya, seperti itu ya. 100 ekor ayam kampung kalau kita kali misalnya 75.000, berarti ada 7.500.000 yang harus dia kembalikan hak orang lain. Baik, perlu sekali untuk kita perhatikan, mandi taubat, salat taubat itu menambah kehusyuan taubat. Kemudian menyesali. Nah, sambil menyesali itu kan sudah mulai diingat-ingat lagi, oh saya ini pernah ini. Nah, kemudian setelah itu kita berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Nah, dan yang ketiga itu melakukan hal-hal kebalikannya. Nah, di poin 3 ini kuncinya, karena ada keterangan bahwa bagaimanakah taubat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka dijawab ketika kecenderungan dosa yang lalu itu tidak lagi kita perbuat. Nah, seperti itu. Jadi pembuktiannya itu di poin yang ketiga ini. Nah, berapa banyak orang yang sering makan riba, akhirnya dia rela jualan gas keliling, ya, jualan air mineral keliling. Nah, berarti dia sudah mengupayakan hal-hal kebalikannya. Nah, dalam kebalikannya ini ternyata dia bertahan dan tidak kembali lagi ke poin berikutnya. Nah, disinilah posisi yang bisa diperhatikan bahwa taubatnya insya Allah sudah diterima oleh Allah. Nah, saya tambahkan sedikit, kita bisa lihat di ujung surah Al-Baqarah itu kan, fa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna alal qaumil kafirin. Nah, ini kita bisa lihat berarti Allah itu yang pertama ya mengampuni dengan maaf, mengampuni dengan fa'fu anna waghfir lana, ya, dengan ghafir dan ghaffar tadi. Dan kemudian Allah mengampuni dengan rahmat. Nah, ini kalau di afu itu yang tadi itu ya, kullu bani Adam khata'. Nah, berarti semua manusia ini pernah bersalah. Nah, bagaimana dengan manusia yang maksudnya kayak orang yang sudah sangat alim seperti itu? Nah, ternyata dalam penjelasan yang Allah ampuni dengan afu, yaitu dosa-dosa yang khata' tadi itu, ya. Nah, dan salah satu contoh dosa yang khata' itu adalah bagaimana ketika dia dengar azan, dia tidak langsung pergi untuk menunaikan sholat tersebut, ya, karena memang azan ini kan diperuntukkan untuk kita. Nah, tapi Allah ampuni dengan afu. Nah, ini berarti Allah sudah ampuni secara otomatis, tapi tetap dia bersalah. Nah, ini seperti apa ya? Kalau dalam kehidupan sehari-hari ini termaafkan dengan senyuman, ya, artinya belum sempat minta maaf kita, yang kita orang yang kita buat tidak enak itu sudah memberikan maaf terlebih dahulu, ya, karena karena sesenyum. Nah, misalnya kenapa ini tetangga ini teriak-teriak? Nah, tapi paling dia teriak-teriak hanya sekitar 3 detik, 5 detik. Nah, setelah itu pas keluar rumah, ya, dia menyapa senyum. Nah, akhirnya langsung saling mengikhlaskan. Nah, kemudian ada dosa pertengahan, ya, yang Allah ampuni dengan sifat ghafarnya. Nah, makanya dosa itu ada dosa yang dilakukan sendiri, ada dosa yang mengajak orang lain. Nah, ini yang berbahaya ini. Jadi dia sudah berdosa, dia ajak lagi orang lain untuk berdosa. Nah, apalagi kalau setelah ajak orang lain berdosa, dia nyata-nyata meremehkan dosa tersebut. Nah, ada orang yang minum khamar dia, tapi secara lisan dikatakan bahwa dosa ini baru bagaimana? Nah, kayak gitu. Nah, dia bilang ini gimana ini? Dia sadari. Dia melakukan itu, dia tahu bahwa itu dosa. Ya, dia tahu itu dosa. Itu sudah poin juga. Ya, sudah poin, ya. Ini khamar ini dosa. Karena ada orang yang berbuat dosa, dia tidak peduli bahwa itu adalah dosa. Iya. Bahkan dia bangga dengan dosanya. Dia bangga dengan dosanya. Iya, betul. Padahal dia muslim. Dia tahu bahwa itu adalah dosa. Itu adalah dosa. Nah, kayak orang berzina kan, dia sudah, ya Allah, ini dosa, ini zina ini. Bahkan dia meminta, ya Allah, jangan sampai saya meninggal dalam keadaan sedang berzina. Tapi dia tinggal menunggu momentum untuk taubat. Nah, ada orang yang bangga dengan
dengan apa kuantitas perzinaannya, ya. Saya sudah menyetubuhi sekian wanita. Nah, luar biasa. Nah, jadi ada apalagi orang yang berbuat dosa, mengajak orang lain berdosa, baru dia meremehkan dosa tersebut. Nah, kemudian kita ke poin yang terakhir, yang Allah ampuni dengan rahmatnya. Nah, ada orang yang putus asa dari taubat itu gara-gara dia sudah mengira bahwa Allah tidak akan ampuni dosanya. Dia bertanya, saya ini sholat ini, sedangkan Idul Fitri saya tidak sholat. Nah, itu luar biasa ya. Sehingga ketika dia menakar dirinya, sudah terlalu banyak dosa ini. Nah, padahal Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul ya ibadiyalladzina asrafu, ya. Nah, asraf ini dosa-dosa yang melampaui batas. Nah, ini kita sudah sama ratakan, berarti dia memang benar-benar dosanya ini dosa-dosa yang besar dan bahkan dilakukan sudah berpuluh-puluh tahun. Ya, bukan hanya minum khamar, tapi dia jualan khamar. Bukan hanya berzina, tapi dia juga yang buka tempat fasilitas. Dia buka hotel dan lain sebagainya. Nah, bukan hanya perilaku riba, tapi dia memfasilitasi orang-orang lain untuk berperilaku riba juga, ya. Nah, maka kerja di tempat dia, malah kerja di tempat dia. Nah, ini hal-hal yang masuk dalam kategori asraf tadi, yang melampaui batas. Nah, kata Allah, la taqnatu mir rahmatillah. Nah, jangan berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Nah, Allah akan ampuni dosa kita semuanya. Nah, maka barang siapa yang hari ini di dalam hatinya terbesit bahwa sudah terlalu banyak dosa ini dan tidak akan Allah ampuni, maka sesungguhnya pasti Allah akan ampuni. Nah, sebelum kita ke pertanyaan berikutnya, sesungguhnya Allah itu kalau mencintai seorang hamba, Allah akan bawa dia hatinya itu kecenderungan kepada taubat. Nah, jadi sekarang silakan meraba-raba diri sendiri. Kira-kira ada kecenderungan tidak untuk taubat? Nah, misalnya ada duduk-duduk santai, ya. Tiba-tiba terfikir, ini sudah 50 tahun tidak pernah pakai jilbab. Nah, itu rahmat dari Allah sebenarnya itu yang membisikkan dalam hati. Nah, besok pagi tiba-tiba tidak sengaja dengar ceramah tentang menutup aurat. Nah, besok pagi lagi. Nah, ini sebenarnya Allah sudah bantu. Nah, cuman kadang-kadang dia gengsi. Nah, jangan sampai gengsi ini membawa kesengsaraan di akhirat nanti, membawa kesengsaraan di kubur. Karena orang-orang yang kita gengsikan itu tidak akan pernah membantu. Ya, usahain suka pakai jilbab tapi gengsi dengan tetangga. Tetangga ini tidak mau bantu kalau kita tidak menutup aurat dan kemudian disiksa Allah Subhanahu wa taala gara-gara dosa tersebut. Nah, maka di poin terakhir ini adalah silakan menimbang-nimbang diri sendiri, ya, kita semua. Kalau kecenderungan taubat itu sudah semakin kuat, maka tangkap itu, ya. Jangan pedulikan dengan yang lain. Saya tidak ada uang, ternyata dia selama ini usahanya dengan cara yang seperti ini. Nah, dia malu untuk tinggalkan usahanya. Nah, misalnya pelihara tuyul, ya. Nah, jangan. Itu cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu di bawah hati kita itu kepada kecenderungan untuk senantiasa untuk segera bertobat. Nah, dan itu sebenarnya bukti bahwa tanda bahwa kita ini sudah dekat dengan ajal kita. Nah, kalau sudah semakin dekat dengan ajal, baru Allah kasih fasilitas taubat seperti ini, Masya Allah bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ya, betapa banyak orang yang beramal amal surga, tapi di ujung akhir hayatnya dia beramal ahli neraka, justru masuk ke dalam neraka. Nah, ada orang yang beramal ahli neraka, di ujung hidupnya ia berbuat pekerjaannya ahli surga, maka kemudian dia mati dalam keadaan husnul khotimah dan masuk surga. Nah, jadi ini motivasi tobat untuk kita semua. Nah, kita akan kembali ke pertanyaan kepada Ustadz. Nah, kira-kira bagaimana tips ini, Ustadz, supaya kita itu, misalnya kan ada yang bertanya, Ustadz, saya tobat baru berbuat lagi. Nah, pertanyaan pertama itu tidak masalah seperti itu kan? Dia tobat dosa lagi. Itu yang paling banyak sekali muncul pertanyaan. Dan kemudian yang terakhir adalah bagaimana tipsnya, ya, supaya dosa lama itu tidak kita lakukan lagi, ya. Pertama, supaya muncul ini keinginan taubat, sering-sering itu lihat fenomena kematian ini, pelajari baik-baik ini tentang kematian,
belajar dari kematian orang-orang yang zalim, belajar dari kematian orang-orang yang mujrim. Sekali-sekali baca kisah Firaun yang bertaubat tapi tidak diterima, supaya termotivasi. Jangan sampai saya seperti Firaun, sudah bertaubat di akhir kehidupan tapi tidak diterima. Penyebabnya apa? Penyebabnya karena bertaubatnya di akhir, waktu nafasnya sudah berada di tenggorokan. Maksudnya gimana Ustaz? Dia masih bisa sempat bertaubat, nafasnya sudah di tenggorokan. Ya, ada orang-orang tertentu yang kemudian dia sadar ketika sakaratul maut, tidak hilang akal sehatnya, dia bisa diajak ngobrol, tapi sakaratnya sedang jalan. Nah, disitulah kemudian dia terfikir untuk bertaubat, sebagaimana Fir'aun di akhir kehidupannya dia bertaubat. Fir'aun itu kan sebenarnya dia beriman, tapi karena dia beriman di akhir hayatnya, di akhir kehidupannya, ya kan? Apa yang dia baca? Dia bilang, wahai Musa, saya beriman kepada Tuhan yang diimani oleh Bani Israel, ya kan? Tapi kemudian Allah katakan, al-ana wa qad tubta, al-ana wa qad asaita qablu. Sekarang kamu mau bertaubat, sebelumnya kamu kemana? Wa kunta minal mufsidin, kamu sudah melakukan banyak kerusakan selama ini, gitu kan? Jadi motivasi kita belajar dari orang-orang yang zalim, dari kematian orang-orang yang terdahulu. Kalau kematiannya baik, berarti kita termotivasi untuk melakukan kebaikan. Tapi kalau kematiannya buruk, su'ul khotimah, berarti kita termotivasi untuk meninggalkan keburukan. Dan itu semuanya prosesnya adalah taubat. Ini kemudian membantu kita untuk segera mengingat, ya, segera mengingat. Dan karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, saya bacakan ayatnya. Ini menarik tentang taubat ini, ya. Allah katakan, innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna as-su'a bijahala. Sesungguhnya bahwasanya hanya saja, innama ini kan adatul hasar. Ya, taubat itu, ya, taubat yang hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni taubat yang dilakukan oleh orang-orang yang telah melakukan kesalahan bijahala, dengan kebodohannya. Dengan kebodohan, dia tidak tahu ini hukum pergi ke dukun, dia tidak tahu selama ini makan riba itu tidak boleh. Kalaupun dia tahu riba itu haram, tapi prakteknya dia tidak tahu. Dia tidak sadari apa yang dia lakukan dalam usahanya itu adalah mengandung unsur riba. Ya, insya Allah itu mudah sekali Allah akan terima taubatnya. Summa yatubuna min qarib, dengan syarat dia segera bertaubat. Jangan setelah tahu kemudian dia tunda-tunda lagi. Aduh, tanggung ini. Umur saya sekarang sudah 50 tahun, 10 tahun lagi lah. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi, amaru ummati ma baina sittina aw sab'in. Umatku itu umurnya 60 sampai 70. Dia pikir dia bisa 10 tahun lagi sampai 60 tahun minimal. Ternyata mati. Nah, dia menunda-nunda, setelah dia tahu hukumnya dia tunda, tidak langsung bertaubat. Ini masalah. Ya. Jadi Allah akan menerima taubat dari orang yang langsung bertaubat setelah melakukan atau mengetahui hukum dari dosa yang dia lakukan. Faulaika yatubullahu alaihim. Orang-orang seperti ini, merekalah yang Allah terima taubatnya. Ya. Wa kana Allahu aliman hakima. Ayat selanjutnya, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyiati. Dan taubat itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang telah melakukan kesalahan, dosa dan kezaliman, hatta idza hadara ahadahumul maut, sampai dia didatangi oleh kematian, didatangi oleh ajal. Sudah sakaratul maut, qala inni tubtul an. Lalu dia katakan, sekarang saya bertaubat. Berarti idza hadara ahadahumul maut itu sakarat itu. Tidak seputar, tapi betul-betul mati. Iya. Nabi bilang, innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yughargir. Ya, sesungguhnya Allah senantiasa menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum ada di tenggorokan. Maksudnya begini, sudah sakarat itu. Karena sakarat sudah jalan di kaki itu belum tentu dia berpikir untuk bertaubat. Ya. Apalagi nafasnya sudah berada di tenggorokan, tidak mungkin diterima oleh Allah Subhanahu. Oleh karena itu, karena kita tidak tahu kapan kita akan mati, di situ poinnya. Segeralah bertaubat, jangan menunda-nunda taubat. Ini motivasinya di situ, ya. Iya. Mungkin ada orang bilang, Ustadz, saya pengen taubat hari ini, tapi rasa-rasanya besok mau bikin lagi. Sudah soal besok bikin lagi atau tidak, urusan kedua, Anda taubat dulu. Siapa yang tahu bahwa setelah Anda taubat mati? Yang Allah lihat itu dinilai akhir itu. Anda bertaubat. Tapi kalau menunda, memang sudah ada rencana mau bertaubat, tapi tidak sempat bertaubat. Tetapi yang Allah lihat adalah perbuatan dosa sebelum-sebelumnya.
qala inni tubtul an, barulah dia katakan saya bertaubat. Walalladzina yamutuna wa hum kuffar, dan Allah tidak akan menerima taubat ya, orang-orang yang kafir dan meninggal dalam keadaan kafir, membawa kekufurannya. Insya Allah menarik, nanti akan kita bahas tentang bagaimana kisah Fir'aun yang menyatakan amantu, ya, saya beriman kepada annahu la ilaha illa tidak ada Tuhan kecuali apa yang Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Ya, luar biasa. Mungkin itu. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua apa? Saya sudah terjawab. Supaya tidak melakukan kesalahan lagi. Supaya tidak melakukan kesalahan lagi. Ya, supaya tidak melakukan kesalahan yang sama, jangan lupa libatkan Allah. Jangan pernah mengandalkan kekuatan dan kehebatan sendiri. Ya. Jadi bahkan Rasulullah SAW mengajarkan sahabatnya, ya, para sahabatnya, dan ajaran beliau terhadap satu orang sahabat itu berlaku untuk semua umatnya. Karena al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ini kaidahnya, pelajaran dari nasihat Nabi kepada seseorang itu untuk berlaku untuk semua, bukan hanya berlaku untuk orang yang dia nasihati itu. Ya, itu makna dari kaidah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Nah, supaya kita selalu istiqomah di dalam melakukan kebaikan dan tidak kembali ke dosa itu, libatkan Allah dengan senantiasa membaca zikir yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabatnya. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, ya Allah, bantu saya. Ini doa Nabi. Betul. Nabi yang maksum, tidak pernah melakukan kesalahan, mati pasti husnul khotimah, di dalam kubur bebas, tidak mungkin dapat siksaan, di hari kiamat justru memberikan syafaat, surga sudah dapat janji VVIP, tapi masih mengatakan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong saya, bantu saya untuk senantiasa profesional di dalam berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan profesional dalam beribadah, menghambakan diri kepadamu. 3 poin itu yang selalu minta bantuan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja, ya. Insyaallah bermanfaat penjelasan kita hari ini untuk kita diri kita sendiri dan para penonton yang menyaksikan ngobrol-ngobrol santai ini. Ya, baik, luar biasa penjelasan. Nah, beberapa hal tadi itu dari segi libatkan Allah, ya. Karena kecenderungan berbuat baik itu Allah yang ciptakan. Ya, Allah yang ciptakan kecenderungan berbuat baik itu. Maka senantiasa libatkan Allah. Nah, sederhananya misalnya kita dengar kajian, kadang kajian itu bisa kita terima, kadang kajian itu tidak bisa kita terima. Nah, seperti itu Allah yang bukakan pintu hati tersebut. Makanya kalau semuanya kita serahkan kepada rasionalnya kita, nah, sulit kita. Oh, pokoknya saya mau bangun subuh, pokoknya saya mau berbuat ini, Itu kalau Allah tidak bantu, ya susah. Makanya libatkan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang akan memberikan kecenderungan hati itu kepada hal-hal yang baik. Nah, itu tadi luar biasa, poin rasional itu tidak selamanya kalau sudah bertobat itu, ya banyak kan orang yang kaum rasionalis ini, ya, yang menakar surga itu seperti apa, dosa itu seperti apa. Nah, tunggu dulu, ya. Kembalikan dulu ini kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada bagiannya wahyu. Nah, nanti Allah yang akan membukakan pintu hati kita. Jangan sampai selama ini semua serba kita takar dengan rasional, logika kita, ya. Oh, kalau saya berbuat, saya mau sukses, saya harus kerja. Nah, meskipun itu yang usaha adalah poin yang sangat penting, ya. Kalau saya harus ini, semuanya ditakar dengan logika. Padahal Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan sesuatu yang lebih dari itu. Nah, kemudian juga yang tadi yang menarik tadi adalah kalau mau buat dosa, fikir-fikir dulu. Nah, ini luar biasa. Ya, berbuat dosa ini fikir-fikir dulu. Nah, jangan sampai dosa ini adalah sesuatu yang kalau kita taubati nanti itu susah, ya, susah untuk kita taubati. Poinnya kenapa fikir-fikir dulu? Jangan sampai mati dalam keadaan sedang berbuat dosa itu. Iya, itu yang pertama, ya, jangan sampai buat dosa. Kalaupun mesti ingin berbuat dosa, mesti dilakukan itu dosa. Pastikan tidak berhubungan dengan hak orang. Iya. Itu saja. Ya, fikir-fikir dulu, jangan sampai sudah ini dosa kemudian mati dalam keadaan berbuat dosa. Dan kemudian dipikir-fikir dulu, jangan sampai dosa tersebut ada hak-hak orang lain yang nanti kalau ditobati itu
sangat sulit untuk kita taubati. Karena begini, saya pastikan orang yang sempat mengambil hak orang lain, dia gengsi mau bakal saya tahu kan? Iya. Pasti itu. Misalnya gini, dia ingin taubat dari dosa, kebiasaan menggeser batas tanah. Batas tanah. Pagar dia, batas tanah dia tambah 1 meter ke tanah orang lain. Iya. Dan bayangkan ada berapa lokasi yang dia bikin begitu. Akhirnya kalau dia bertaubat, setengah mati. Betul. Aduh, saya harus mengaku sama orang pemilik tanah itu bahwa tanahnya pernah saya geser. Apalagi dia sudah tahu dari awal, dan kita yang mempertahankan bahwa tanah saya sampai di sini. Iya. Kan gengsi sekali kan. Betul. Nah, makanya jangan sampai berhubungan dengan hak orang lain. Iya. Ya, repot sendiri nanti. Betul. Dan kalau gengsi sampai mati tidak pernah dia kembalikan hak orang lain tersebut, nah dia akan rugi sendiri ya. Mungkin dia akan berpikir, oh ini Ustadz biar saja cuma 1 meter, tahu ya 1 meter di dunia di hari kiamat Kali itu 1000. akan dikali 7. Kali 7. Ya, sab'a arodin dikali 7. Wah, pota-pota olanto ini ya akan dikalungkan, disorbankan di lehernya seberat tanah itu ya. Bayangkan kalau dia 1 meter tapi panjangnya 1 hektar atau gimana, 10.000 meter. Belum lagi dikali 10. Iya, dikali 10, kali 7 lagi. Nah, luar biasa. Nah, insya Allah mengingat dosa ini mengakar diri kita ya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Nah, dia suruh hitung-hitung diri kalian sebelum kita nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ini bermanfaat untuk kita semua. Didalami lagi banyak sekali kajian-kajian tentang taubat. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, request materi, bisa dikirimkan di kolom komentar. Insya Allah akan kami bahas spesifik dengan metode yang tematik seperti ini. Insya Allah jangan lupa like and subscribe channel KCM Gorontalo dan Rahmat Jafar official. Nah, di Rahmat Jafar official itu kajian tentang fikih keluarga. Yang ingin konsultasi fikih keluarga bisa mengirimkan di kolom komentarnya juga. Nanti akan kami sertakan di link deskripsinya ya. Baik, terima kasih ya. Insya Allah ini bermanfaat.